Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobahul khair ayuhat tullab. Hal antumil khair? Naam, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dihindarkan dari segala bentuk penyakit. Thayyib anak-anak, hari ini kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang al-balaghah wal fasohah. Ya, darsul awal huwa al-balaghatu wal fasohah. Selanjutnya ini lihat buku ya. Kita akan membahas tentang 3 buku ini. Yang 2 buku dari Kementerian Agama dan satu lagi tentang al-balaghah al-wadhihah. Sebelum ya, kita mulai ya, pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini adalah kompetensi dasar ya dan tujuan pembelajaran. Yang pertama tentang konsep atau enggak kompetensi dasarnya ini ya, menganalisis bentuk ya, konsep bentuk dan makna al-fasohah, al-balaghah. Nanti setelah al-fasohah itu at-tashbih. Ini KD yang pertama ya, kompetensi dasar yang pertama. Nah, ini tujuan pembelajaran ada 2 ya. Kalau di sini ada 4 ya. 2 untuk balaghah sama fasohah, 2 lagi untuk tasbih. Ini digabung ya di bab ini. Yang pertama untuk al-balaghah ya, menganalisis konsep, bentuk, makna dan fungsi fasohah dan balaghah dalam sebuah wacana sesuai konteks. Nah, ini ya. Yang selanjutnya nih langsung yang ketiga nih. Kalau yang kedua itu sama, bedanya adalah tasbihnya. Yang ketiga menyajikan hasil ya, analisis konsep, bentuk, makna dan fungsi al-fasohah dan balaghah dalam kalimat sesuai dengan konteks. Nah, ini 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang keempat itu sama kayak, tapi bedanya adalah tasbihnya. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Materi pertama kita akan membahas tentang balaghah ya. Sebelum ke balaghah ini nih peta konsepnya ya, definisi balaghah, tentang bahasa, istilah ya, begitu juga fasohah, definisi fasohah, bahasa, istilahan. Nah, ini nanti rukun-rukun tasbih nanti ya. Sekarang kita melanjut ke pengertian balaghah ya. Yang pertama, tadi sudah diutarakan di peta konsep, kita pasti akan membahas tentang bahasa sama istilah. Yang pertama kita tentang bahasa dulu ya. Balaghah secara bahasa ya, berasal dari kata balagho yuballighu yang memiliki arti sama dengan wasola. Nah, apa itu wasola? Wasola itu adalah sampai. Nah, selain makna di atas, kata balaghah mempunyai arti yang lain. Nah, apa saja? Yang pertama, mencapai tujuan, mengenai sasaran ya, efektif, seperti dalam kalimat balagho Zaidun muradahu. Zaid telah mencapai maksudnya. Maksud di sini adalah si Zaid ini sudah menyampaikan apa yang dia maksud.
Yang kedua, bertutur kata dengan baik, ya, seperti dalam kalimat balago ar-rajulu balagotan ay ahsana at-ta'bira amma fi nafsihi. Seseorang berbalagoh, nah, artinya ia dapat mengungkapkan pikiran yang dan perasaannya dengan baik. Nah ini ya pengertian yang lain dari kata wasola. Itu tentang balagoh lugotan. Sekarang balagoh istilahan. Nah, adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi balagoh yang diutarakan oleh para ulama antara lain. Nah ini ya, balagotun al-balagu al-balagotu, nah ini ya sama saja, hiya ta'diyatul makna al-jalil wadihan bi'tibari sahihatin fasihatin laha fi nafsi asarun jazabun ma'a mula amatin kulla kalamin lil mautinil ladhi yuqalu fihi wal ashkhasi alladzina yukhatibuhu. Yang artinya balaghah adalah menyampaikan makna yang tinggi secara jelas dengan menggunakan ungkapan yang benar dan fasih. Ungkapan tersebut memiliki pengaruh yang mempesona di dalam jiwa, karena setiap ucapan ada kesesuaian dengan situasi, tempat, dan waktu disampaikannya ujaran, dan juga sesuai dengan keadaan lawan bicaranya atau mukhotob. Nah, jadi ada dua ya, mukhotob sama mutakalim. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara. Kalau misalkan mukhotob itu orang yang diajak bicara atau lawan bicaranya. Nah, ini ya. Nah, sebelum ini lihat kata-kata jazabun ya nih. Jazabun ini kalau misalkan di buku Balaghah Wadihah ya. Di sini bukan jazabun tapi khallabun ya. Asarun khallabun. Nah, kita nanti akan memakai khallabunnya ya. Memakai khallabunnya bukan jazabun. Nah, itu. Selanjutnya di dalam ilmu al-balaghah ya ada dua ya tadi, lugotan sama istilahan. Selanjutnya kita akan masuk ya, yang kedua ya, yaitu tentang al-fashohah. Nah ini ya, ini di buku tadi, di buku yang pertama, sekarang di buku yang kedua. Nah, fashohah lugotan az-zuhuru wal bayan. Nah, az-zuhur wal bayan. Nah, kalau misalkan di buku yang satunya, nah, lihat di sini tentang fashohah ya, di bawah. Nah, ini pengertian fashohah sama ya, az-zuhur wal bayan, artinya jelas dan terang. Ya, zuhur itu jelas, al-bayan terang. Nah, jelas bermakna memberikan penjelasan informatif ya, sedangkan terang berarti kata-katanya tidak sulit diungkapkan. Nah, jadi ini ya yang dimaksud dengan jelas sama terang. Nah, kita lanjut ke buku yang satunya lagi yang berbahasa Arab. Nah, itu ya penjelasan yang tadi az-zuhur wal bayan. Selanjutnya istilahannya ini al-fashohatu istilahan salamatul kalamu minal ihamu wasu'u at-tarkib ya. Salamatu al-kalam ya, keamanan dalam berbicara ya. Dari apa keamanan dari bicara itu? Dari ilusi dan kesalahpahaman ya, su'ud
tarkib itu adalah kesalahpahaman. Jadi fasoha itu menghindarkan kita dari ilusi atau kesalahpahaman atau apa yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan faktanya. Makanya kita harus memiliki atau harus ini dan fasoha ya. Nah, sekarang lanjut. Lida yang bagi hunaka al intibahu. Nah, jadi oleh karena itu perkataan harus diberikan atau enggak diberi saran ya, al-ibah. Huwa annal kalamu yu'tabaru fasihan idza tawaffarat fihi asyurut. Nah, bahwasannya kalam itu dianggap fasih jika kondisinya terpenuhi ya. Nah ini kriterianya ya, kriteria tentang fasohah ya, ketentuannya apa saja ketentuannya. Nah, yang pertama an yakuna mawafiqan liqawaidin nahwi wassorfi ya, harus mematuhi aturan nahu sama sorof. Yang kedua an yakunal kalamu mutajawiratun ya, mutajawiratu mutanasiqatan min haitsus sauti ya. Kata-katanya itu harus ya, berdekatan dengan suaranya. Maksudnya adalah apa yang kita bicarakan ya, harus sesuai sama suara yang kita omongkan. Yang ketiga an yakuna ghairu mutanafiro sakilun alal lisan ya, menjadikan ya, atau enggak menjadi tidak sesuai. Apa maksudnya adalah suaranya itu atau enggak kalamnya itu menjadi tidak sesuai dengan apa yang di lidah atau enggak yang apa namanya berat ya, sakil, berat di lidah. Itu yang ketiga. Yang keempat an la yakuna muqidan nah, lafzon wa maknan, yang tidak rumit dalam kata-kata dan maknanya. Jadi kata sama maknanya itu tidak rumit. Nah, itu ya. Tadi kita sudah bahas tentang fasohah lugotan wa istilahan sama kriteria ya. Nah, berikut ini adalah tadi kriteria yang tadi itu ya. Ada 4, tapi di buku yang bahasa Indonesia itu ada 3 ya kriterianya. Ini kriteria fasohah, tidak yang sama aja sih ya. Maksudnya sama aja. Tidak bertentangan dengan kaidah nahwu shorof tadi kan. Terus yang kedua, kata yang dipilih mampu mengungkapkan makna dan maksud berbicara. Yang ketiga, tidak terasa janggal, asing, rancu dan tidak sulit diucapkan. Maksudnya itu sama ya. Saya kira itu penjelasan tentang balaghah dan fasohah. Apabila ada yang perlu didiskusikan ya, silakan kita diskusikan di dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.